Akhirnya Samsung Galaxy S26 Ultra udah di tangan ya. Nah, apa aja kelebihannya, keunikannya, dan apa bedanya dari Samsung Galaxy S25 Ultra? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut bahas smartphone-nya, buat yang tertarik untuk belanja gadget atau udah nggak sabar pre-order Samsung Galaxy S26 series, saya mau kasih trik supaya dapat banyak kembalian alias cashback. Ini bukan sembarang cashback ya, karena bisa kita uangin lagi cashbacknya ke rekening bank. Jadi lebih untung kan? Caranya gampang. Jangan lupa, kalau mau pre-order Samsung Galaxy S26 series, itu belinya di website Samsung yang ada di aplikasi Shopback. Catat tanggalnya, mulai dari 26 Februari hingga 18 Maret 2026. Kalian bisa dapat cashback tiap transaksi dan cashbacknya ini tanpa batas. Udah gitu, kita bisa dapat tambahan bonus cashback hingga 1 juta rupiah kalau ikutan misi belanja selama periode pre-order tadi. Nah, yang bikin berasa hemat dan murahnya itu karena cashbacknya tadi bisa kita cariin lagi ke rekening bank. Jadi duit lagi ya. Buat yang belum tahu, Shopback ini adalah aplikasi yang akan berikan cashback dari tiap transaksi belanja online. Belanja online apa aja, di merchant mana saja dan kapan saja, asal melalui Shopback pasti dapat cashback. Di dalam aplikasi Shopback ada 700 lebih merchant yang bekerja sama, mulai dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, merchant travel seperti Traveloka, Tiket.com, merchant elektronik dan lain-lainnya seperti Samsung, Watsons, Shopee Food sampai Bluebird juga ada, lengkap. Cashbacknya ini juga bisa berkali-kali tanpa batas, tanpa minimal belanja. Trik belanja ini bikin saya berasa nabung. Tahu-tahu saldo udah kumpul banyak nih. Untung kan? Nah, supaya dapat cashback banyak seperti saya, pastikan kalau mau belanja online lewat aplikasi Shopback. Selain promo pre-order Samsung, kalian juga bisa dapat cashback 100% buat yang pertama kali belanja di Shopee dan TikTok Shop lewat Shopback di tanggal ini loh ya. Nah, lihat ya. Terus bagaimana cara belanjanya? Pertama, download aplikasi Shopback dengan klik link yang ada di deskripsi video ini dan buka aplikasinya. Lalu buat akun seperti biasa. Buat pengguna baru bisa masukin kode yang ini ya, biar dapat bonus cashback Rp20.000 gratis. Ya, masukin kode yang muncul di layar ini. Nah, kalau sudah ada Shopback-nya, ingat setiap kali mau belanja online buka aplikasi Shopback dulu. Nanti di situ akan ada banyak sekali pilihan e-commerce. Langsung pilih aja mau belanja di e-commerce yang mana. Misalnya sekarang saya mau beli Samsung Galaxy S26 series nih. Buka Shopback, cari merchant Samsung dan klik untuk mulai belanja. Jangan lupa juga buat klik misi belanjanya ya, biar dapat tambahan bonus cashback. Setelah itu akan muncul keterangan cashbacknya. Tinggal klik lanjut belanja. Cakap seperti biasa untuk gadget yang mau dibeli dan lanjutkan sampai pembayaran berhasil. Nanti cashback akan otomatis masuk ke akun Shopback kita saat transaksi udah diverifikasi. Mudah kan? Yang bikin happy itu cashbacknya bisa dicairin jadi pulsa atau bisa kita transfer ke rekening bank kita. Minimum saldo untuk dicairkan adalah Rp25.000 untuk jadi pulsa dan Rp50.000 untuk transfer ke rekening bank. Kalau dicairkan jadi uang tunai, ini bisa dipakai beli macam-macam secara gratis ya jadinya ya. Nah, bisa dipakai buat liburan atau ditabung dan investasi juga. Semua gara-gara cashback dari Shopback. Jadi ingat ya, download dan daftar Shopback langsung dari link di deskripsi. Lalu masukin kode yang muncul ini ya, masukin ya. Setelah itu langsung belanja pakai Shopback di hari yang sama biar dapat bonus lagi, yaitu cashback Rp20.000 gratis. Jadi ingat ya, kalau mau belanja online biasakan masuk aplikasi Shopback dulu biar dapat cuan. Tanggal 25 Februari 2026, Samsung meluncurkan Samsung Galaxy S26 series yang terdiri dari Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus, dan S26. Kali ini kita akan bahas preview dari Samsung Galaxy S26 Ultra. Ingat ya, ini belum review, baru hasil perkenalan singkat saja. Nah, peningkatan yang menurut kami paling signifikan adalah hadirnya fitur privacy screen. Jadi orang nggak mudah ngintip isi layar kita. Dan ini adalah solusi di level hardware, bukan software ya. Jadi beda sama yang itu ya. Nah, sistem pendinginan yang lebih baik 30% dibandingkan S25 Ultra. Lalu charging yang lebih kencang, sekarang udah 60 watt. Dukungan wireless charging yang lebih kencang di 25 watt. Untuk kamera, itu ada peningkatan dari si Pro Visual Engine untuk pengolahan hasil kamera lebih baik dan ada peningkatan secara hardware juga loh. Lalu, hadirnya fitur horizontal lock pada perekaman videonya. Kemudian ada perubahan desain yang membuatnya tampil berbeda sembari membuatnya jadi lebih tipis dan sedikit lebih ringan. Dan last but not least, peningkatan kemampuan AI yang sekarang jadi lebih imersif lagi dan lebih lengkap lagi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam fitur-fitur AI yang canggih itu, kita lihat desain dan spesifikasi dulu. Nah, dari segi desain, perubahan visual paling
signifikan bisa dilihat dari modul kameranya. Modul kamera jadi mirip seperti yang ada di Z Fold 7. Untuk perbedaan pada bodinya bisa kita lihat di bagian siku frame yang sekarang lebih membulat ya. Untuk material frame itu ada perubahan juga, dari titanium balik jadi aluminium lagi. Menurut Samsung ini ditujukan untuk pembuangan panas yang lebih baik. Untuk back cover ini dari kaca ya, tepatnya dari Gorilla Glass Victus 2. Dan untuk warna yang tersedia di Indonesia ada black, white, cobalt violet, ada sky blue, dan ada warna khusus untuk penjualan online di Samsung.com yaitu silver shadow dan pink gold. Untuk dimensinya, kalau kita bandingkan dengan S25 Ultra yang dulu tuh di 162,8 x 77,6 dan tebalnya 8,2 mm, bobot 218 gram. Sekarang S26 Ultra itu 163,6 x 78,1 dan tebalnya sekarang jadi 7,9 mm. Bobotnya pun turun jadi 214 gram. Jadi terlihat kalau tinggi dan lebarnya itu bertambah ya, dan ketebalannya berkurang. Feel di tangan juga terasa bahwa S26 Ultra ini sedikit lebih ringan ya. Nah, memang tidak signifikan waktu dari S24 Ultra ke S25 Ultra yang turun 15 gram. Tapi paling tidak kami harus mengapresiasi langkah Samsung untuk terus membuatnya jadi lebih ringan. Nah, meskipun bodinya lebih tipis, tapi S Pen tetap ada dalam body. S Pen kali ini masih mirip seperti S25 Ultra ya, tetap nggak ada Bluetooth-nya sayangnya nih. Jadi kita masih belum bisa pakai S Pen untuk shutter jarak jauh. Nah, kita juga iseng ya nyobain S Pen S25 Ultra bisa dipakai di S26 Ultra nggak? Nah, jawabannya bisa. Oke, untuk IP rating, smartphone ini sudah punya sertifikasi IP68, jadi kejebur pun aman nih ya. Sekarang kita masuk dalam spesifikasinya. SoC yang digunakan S26 series tahun ini berubah dari tahun lalu. S26 Ultra itu pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Nah, spesial nih ya SoC-nya. Kalau S26 dan S26 Plus, selain di China, Jepang, dan Amerika Serikat itu pakai Exynos 2600 yang udah 2 nanometer. Jadi kita tuh dapatnya sama dengan Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, Australia, dan berbagai wilayah dunia lainnya. Nah, untuk S26 Ultra yang pakai Snapdragon, performa CPU itu meningkat 19%, GPU 24%, dan NPU-nya itu naik 39%. Untuk cooling system, Samsung menggunakan vapor chamber yang lebih besar 2% dibandingkan S25 Ultra. Ya, kok cuma 2% bukan 20%, tapi Samsung menjanjikan efektivitas pembuangan panasnya naik 30%. Ini bisa terjadi karena ada penggunaan desain baru pada vapor chamber S26 Ultra. Jadi ada bridging ditambah ya, bintik-bintik yang disempurnakan lagi supaya bisa membuang panas lebih cepat. Nah, untuk RAM pada versi 256GB dan 512GB itu pakai 12GB LPDDR5X. Nah, tapi ada juga yang pakai RAM 16GB ya. Untuk baterai itu 5000 mAh, ini belum ada perubahan dari segi kapasitasnya ya. Dan untuk charging menggunakan kabel itu sekarang sampai 60 watt. Ini disebut Super Fast Charging 3.0. Untuk wireless charging itu sampai 25 watt, ini peningkatan dari sebelumnya 15 watt. Peningkatan di sisi wireless charging ini kemungkinan protokol sekarang pakai Qi2 ya. Apakah ada magnet di dalamnya? Nah, menurut Samsung ada magnet di dalamnya tapi tidak sekuat itu. Jadi tetap butuh bantuan case magnetik. Di case resmi Samsung sekarang juga sudah terpasang magnet ya. Jadi untuk wireless charging yang lebih presisi lagi. Untuk sistem security-nya ada ultrasonic fingerprint scanner, face unlock, dan tentunya ada keluarganya Knox di situ, termasuk Knox Vault juga ada di situ ya. Untuk OS dia pakai One UI 8.5 berbasis Android 16. Untuk update OS-nya 7 kali Android update dan 7 tahun security update. Sementara untuk One UI 9 tentunya masih dalam tahap pengembangan karena harus ngikutin timeline dari Google juga ya. Karena kalau 9 itu harusnya Android 17 ya. Ya kan Android 16 itu baru dirilis Google sekitar Oktober 2025 ya. Jadi wajar ini belum saatnya Android 17. Nah, kita lihat sekarang fitur baru di One UI 8.5. Pertama ada call screening. Nah, ini adalah fitur yang bisa ditemukan pada menu Galaxy AI. Lalu kita ke menu call screening. Dengan fitur ini saat ada orang yang mau telepon kita bisa pilih opsi call assist lalu ke call screening. Jadi, nanti akan ada semacam agen AI yang menjawab telepon-telepon kita. Sebelum kita memutuskan untuk menjawab telepon atau tidak, agen AI atau AI agent ini akan bertanya dulu ke si penelpon. Namanya siapa? Keperluannya apa? Nah, nanti si agen AI ini akan mentranskrip itu semua jadi teks. Jadi kita bisa tahu ini siapa dan mau ngapain ya. Bahkan AI-nya juga bisa memberikan warning ya kalau nomornya itu berpotensi scam. Saat ini bahasa yang disupport baru bisa bahasa Inggris. Kedepannya support bahasanya tentunya akan ditambah lagi. Ini udah terjadi di Samsung dari beberapa tahun sebelumnya juga ya. Tiba-tiba ada bahasa Indonesianya aja gitu. Kemudian ada Now Nudge. Nah, ini adalah fitur ekosistem AI Samsung dari keyboard bawaan dan galeri bawaan misalnya ya. Samsung mencontohkan seperti ini. Ada chat di WA yang mungkin teman kita minta kirim foto kucing. Saat kita buka keyboard, itu akan langsung muncul tombol galeri. Nah, ini adalah Now Nudge-nya.
Dia tahu, dia minta foto kucing. Kita cariin di galeri ada nih. Saat kita tekan tombol galeri, maka langsung akan muncul foto-foto kucing yang ada di galeri kita. Udah langsung dicariin. Jadi foto yang muncul udah difilter secara otomatis sesuai dengan konteks yang ada di layar tadi. Intinya, smartphone akan menyarankan sebuah action dengan memanfaatkan konteks yang dia peroleh. Ini menarik ya, karena Now Nudge ini bisa dikembangkan untuk memberikan saran-saran yang lain tentunya. Lalu ada Automated App Action. Nah, dengan fitur ini kita bisa menjalankan berbagai aplikasi dalam satu kali perintah. Saat ini memang belum tersedia untuk aplikasi third party Indonesia. Saat ini baru bisa di Korea dan US dan terbatas di beberapa aplikasi aja. Tapi Samsung mencontohkannya misalnya dengan Uber nih. Kita coba di US dengan Uber ya. Di sini cukup tekan dan tahan tombol power untuk mengaktifkan Gemini, lalu tinggal kasih perintah suara booking Uber ke tujuan mana, maka aplikasinya akan jalan otomatis di background. Kemudian kalau udah dapat nanti ya udah kebukalah Ubernya, udah ada pilihan-pilihannya. Jadi gampang ya, lebih mudah. Semoga cepat ada di Indonesia ya buat Grab gitu ya, buat Gojek gitu ya. Asik juga kayaknya. Oh ya, sekarang Samsung sudah menambahkan AI model Perplexity juga. Jadi total ada 3 AI assistant. Ada Gemini, ada Perplexity, dan ada Bixby. Bixby? Iya, ada Bixby. Akhirnya Bixby kembali lagi. Dan kini dia menjadi asisten untuk pengaturan fungsi-fungsi S26 series. Jadi kita bisa minta Bixby untuk membuat layar jadi lebih terang dengan perintah suara. Kita bahkan bisa mengeluh nih, aduh mata kita lelah, dan dia akan menyarankan menghidupkan eye comfort. Jadi kita bisa memerintah smartphone dengan bahasa yang natural digunakan. Welcome back Bixby. Oke, lanjut lagi. Ada Creation Studio. Ini adalah sebuah app untuk kita berkreasi. Ada macam-macam kreasi yang bisa kita buat dan nanti bisa dibantu oleh AI. Misalnya di sini kita contohkan bikin greeting card ya. Cukup tulis prompt sesuai dengan keinginan kita, nanti AI-nya akan membuat gambar yang sesuai. Di sini contohnya minta kartu ucapan Happy Eid Mubarak dan masukkan gambar kucing. Nanti diproses secara online dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Bahasa Indonesia udah langsung disupport di sini. Kemudian ada foto assist ya. Ini fitur yang bisa kita temukan di galeri bawaan Samsung. Misalnya kita lagi foto puzzle yang belum lengkap nih ya. Kita cukup foto aja, masukkan menu editing, pilih create, nanti kita bisa masukin prompt dan minta AI untuk lengkapin puzzle ini gitu ya. Generative AI-nya semakin canggih ya. Karena bahkan ketika kita zoom puzzle-nya, ini bukan jadi sebuah gambar biasa. Kepingan puzzle-nya tetap bisa terlihat di sini ya. Untuk prompt di galeri ini sudah bisa pakai bahasa Indonesia juga. Oke, itu sebagian fitur-fitur barunya ya. Tentunya ini belum semua terbahas karena ada banyak sekali fiturnya. Sebelumnya udah ada 39 fitur AI di flagship Samsung. Sekarang Samsung nambahin setidaknya 5 fitur baru. Untuk list fiturnya ada apa aja, mana yang butuh internet atau tidak. Nah, kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Oh ya, kelebihan Samsung adalah kemampuan menjalankan sebagian fitur AI tanpa internet dan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan fitur-fitur baru yang mungkin sekarang belum bisa pakai bahasa Indonesia, biasanya akan diupdate untuk jadi bisa pakai bahasa Indonesia. Untuk yang nanya, fitur AI-nya berbayar atau tidak? Nah, sekarang udah 2026 nih. Apa ada fitur AI Samsung yang berbayar? Nah, belum ada ya sampai sekarang ya. Yang berbayar itu Gemininya. Layaknya layanan AI, pasti ada versi gratis dan berbayar. Kalau fitur lebih canggih ya bayar dong. Oke, semua fitur AI canggih tadi akan hadir di semua S26 series ya. S26, S26 Plus, S26 Ultra akan kebagian semua. Apakah fitur akan turun ke S series sebelumnya seperti S25 dan S24 series? Kalau dari pengalaman sebelumnya sih biasanya versi sebelumnya akan dapat juga, tapi nggak semuanya. Dan oh ya, coba lihat fitur AI ini kalau jalan di S26 Ultra versus S25 Ultra. Nah kan, coba dilihat ya. Tunggu, kencengan mana nih? Ya, bisa dilihat ya bahwa kencengan di S26 Ultra. Jadi walaupun fiturnya ada, tapi S26 Ultranya akan tetap lebih kenceng. Oke, lanjut lagi, kita lihat layarnya sekarang. Untuk layar ukurannya 6,9 inci, resolusi QHD+, Dynamic LTPO AMOLED 2X nih ya namanya. Refresh rate dari 1 sampai 120 Hz, tampilan warnanya 10 bit dan terlihat lebih cerah karena pakai Vision Booster. Kecerahan maksimumnya itu bisa mencapai 2600 nits dan layar ini dilapisi dengan Corning Gorilla Armor 2. Di atas kertas ini terkesan sama seperti S25 Ultra, tapi sebenarnya Samsung menggunakan teknologi pixel yang baru. Dengan teknologi baru ini kita bisa pakai fitur privacy display. Ini inovasi level hardware ya. Efeknya mirip seperti screen protector yang anti-spy, tapi lebih canggih. Nggak perlu screen protector tambahan. Struktur pixelnya itu beda dibandingkan layar biasa. Ada dua struktur di sini. Ada narrow pixel dan ada wide pixel. Kalau privacy displaynya off, itu dua-duanya akan aktif. Narrow dan wide akan aktif. Kalau dihidupkan privacy displaynya, hanya narrow pixel yang aktif. Jadi bisa dipilih nih part mana yang mau ditutup-tutupin gitu ya. Nah, atau mau semuanya bisa juga. Kalau
Kalau anti spy protector kan itu satu layar penuh doang misalnya ya, kalau lihat di samping itu ya. Nah, kalau ini sensornya bisa bekerja di bagian layar tertentu saja. Nah, untuk privacy display ini masih eksklusif untuk S26 Ultra ya. S26 sama S26 Plus belum dapat. Oke, sekarang kita masuk ke kameranya. Untuk ultrawide ini masih yang 50 megapiksel autofocus yang dulu diperkenalkan di S25 Ultra. Sensor ISOCELL JN3 bukannya f1.9 ya. Perekaman video up to 8K 30 fps. Lalu kamera utama 200 megapiksel. Bukaannya sekarang meningkat. Dulunya f1.7, sekarang jadi f1.4. Ini bukan software ya. Ini hanya bisa dilakukan dengan upgrade lensanya. Samsung mengklaim kalau ini bisa membuat cahaya masuk itu 47% lebih banyak. Untuk perekaman video tentunya bisa sampai 8K 30 fps dan stabil ya. Akhirnya kemudian sekarang tele 3 kalinya diganti, tapi secara spek sih masih 10 megapiksel OIS f2.4. Bedanya apa? Ada perubahan ukuran piksel dari 1,12 jadi 1,0 mikron. Kabarnya ini untuk membuat semua kameranya bisa punya karakter yang serupa. Lalu untuk tele terpanjangnya, secara fisik ini adalah tele 5 kali dengan sensor 50 megapiksel. Bukaannya meningkat dari f3.4 jadi f2.9. Tentunya ini juga upgrade lensa dibandingkan pendahulunya. Samsung bilang bahwa kemampuan menangkap cahaya jadi meningkat 37% dan ini tentunya pakai OIS ya. Nah, untuk kedua kamera tele ini sudah mendukung perekaman sampai 4K 60 fps. Oh ya, untuk kamera selfie itu masih sama ya. Ini pakai kamera 12 megapiksel autofocus f2.2. Ini kamera yang saya bisa pakai untuk ngerekam video-video yang vertikal itu. Nah, ini pakai kamera ini emang udah mumpuni. Perekamannya bisa nyampe 4K 60 fps. Oh ya, tadi kan bukan yang lebih lebar itu ada di kamera utama dan kamera tele 5 kali. Dan ini menawarkan perekaman foto dan video yang lebih rendah noise dalam kondisi gelap tentunya ya. Nah, lalu ada peningkatan signifikan juga di image processing-nya, di Pro Visual Engine-nya. Ini diklaim bisa menggunakan AI ISP untuk proses yang lebih menghasilkan karakter serupa untuk semua kameranya. Dan tentunya untuk menghasilkan rekaman yang lebih baik lagi. Ini juga mendukung perekaman dan pemotretan dalam kondisi gelap yang lebih baik dari pendahulunya juga ya. Kemudian ada lagi peningkatan fitur-fitur kamera seperti transisi jauh lebih stabil. Selain animasi perpindahan lensa lebih mulus, exposure-nya juga bisa menyesuaikan. Jadi saat merekam video, gelap terangnya itu lebih konsisten. Lalu ada format video baru yaitu APV atau Advanced Professional Video. Jadi kita bisa mendapatkan kualitas video dengan kompresi yang sangat minim sehingga kualitas videonya juga tetap tinggi ya. Untuk kebutuhan editing yang profesional, fitur ini bisa jadi berguna ya. Dan fitur ini masih eksklusif untuk S26 Ultra saja ya. Jadi ya, kameranya berubah dan berubahnya secara hardware. Oke, kita coba aja langsung pengujian kameranya secara singkat dengan Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S26 Ultra. Ini kita mau nyobain sekilas saja kameranya seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat adalah kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi 4K 60 fps. Dan kebetulan lagi di tempat acara Samsung nih, tempatnya lumayan berangin ya, anginnya kenceng. Sekalian nyobain mikrofonnya, apakah suara saya masih bisa ditangkap dengan baik atau enggak. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau ini adalah contoh video kamera utamanya di resolusi 4K 60 fps. Lalu ini ultra wide. Ini tele 3 kali. Ini tele 5 kalinya. Dan ini ultra wide lagi. Teman-teman lagi pada konten juga nih. Kalau untuk kondisi siang sepertinya kameranya Samsung nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Kualitasnya udah oke banget ini. Lalu yang saya penasaran juga adalah kemampuan low light-nya. Kamera utama dan telenya kan katanya ada peningkatan dari segi aperturnya. Nah, langsung aja kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, ini adalah contoh kondisi gelap. Dan kita mau bandingkan kedua HP ini. Yang kiri adalah S25 Ultra, yang kanan S26 Ultra. Ini di video 4K 60 fps. Kita mulai dari kamera ultra wide dulu. Kurang lebih seperti ini. Lalu kamera satu kalinya seperti ini. Di S26 Ultra kamera utamanya bukannya nambah lebar sih, jadi 1.4 sekarang, f1.4. Jadi harusnya low light-nya lebih oke. Terus kita ke kamera tele 5 kalinya. Karena ini juga bukannya upgrade. Oh. Lebih bersih ya di S26 Ultra ya. Kalau di S25 Ultra itu wajahnya jadi terlihat lebih noisy kayak gini ya. Oke. Nih mbaknya lagi acting aja buat nyanyi ya. Nggak ada suara di sini. Berhubung waktunya terbatas banget, nggak mungkin kita bahas semuanya di sini ya. Kalau kalian punya pertanyaan spesifik mengenai kameranya, langsung aja tulis di komentar.
Nanti coba kita bahas di video review lengkapnya. Ya, sekarang kita masuk ke harga dan varian. S26 Ultra ini akan hadir dengan 3 opsi ya. 12256 itu di 24.499.000, 12512 itu di 27.499.000. 16 GB RAM dengan 1 TB storage itu jadi 31.999.000. Kenapa mana yang S26 Plus? Ya udah kasih tahu ya. Nanti di situ akan ada 2 varian storage ya. Ada yang 12256 harga 19.499.000 dan ada yang 12512 dengan harga 22.499.000. Kalau untuk yang S26 itu juga 2 varian storage aja. 12256 harga 16.499.000 dan yang 12512 itu harganya 19.499.000. Kenapa naik? Ya jelas lah, kondisi pasar yang lagi krisis RAM dan storage. Kayaknya HP lain juga pada naik sih sebetulnya ya. Lalu tentunya di sini ada pengembangan aspek kamera. Lalu chipset yang dipakai ini spesial ya, 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Ini tipe yang dipesan khusus. 8 Elite Gen 5 aja itu bikin harga smartphone naik. Nah, ini for Galaxy. Jadi ini pesanan khusus ya. Dan kemudian ya juga pengembangan fitur lain yang nggak murah juga yang udah kita bahas tadi ya. Ya untuk pre-order itu akan dibuka mulai tanggal 26 Februari 2026 pukul 01.00 WIB hingga 17 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Nah, selama masa pre-order konsumen itu akan berhak mendapatkan promo menarik. Ada memori upgrade. Nah, ada memori upgrade. Jadi, kalau kita beli misalnya S26 Ultra yang 12.512 itu otomatis dapatnya 16 1 tera gitu. Jadi dalam pre-order 16 1 tera itu dibeli dengan harga 27.499.000. Itu disebut-sebut memori upgrade ini value-nya bisa mencapai 4,5 juta loh. Lalu ada bank partner cashback itu value-nya sekitar 2 juta, ada trade-in dengan value sampai 1 juta, ada Samsung Reward Point dapat 5 kali dan bagi yang sudah melakukan registrasi sebelumnya akan mendapatkan voucher aksesoris sebesar 500.000 dan ada surprise box dengan hadiah yang sangat menarik. Nah, dengan promo tersebut di atas konsumen berkesempatan juga mendapatkan total promo pre-order hingga 7,5 juta. Yang nggak kalah menarik dimulai dari S26 series ini pembeli akan mendapatkan global warranty. Ya, garansinya jadi garansi internasional. Anda lagi bawa ke Jepang, rusak di Jepang, bisa dibetulin di Jepang. Ini berlaku juga di negara lain ya, tentunya selama ada service center resmi Samsung di situ. Saat launching si S26 Ultra ini Samsung juga merilis 2 TWS baru mereka, itu ada Galaxy Buds 4 dan Galaxy Buds 4 Pro ya. Untuk 4 Pro peningkatannya ada di ANC yang diperkuat, lalu untuk Buds 4 Pro tentunya peningkatan juga terlihat banget ya di desainnya. Beda banget ya desainnya yang ini ya, beda. Ini case-nya balik ke yang lama ya. Tapi untuk TWS-nya, untuk unitnya ini juga pakai desain baru. Untuk harganya Buds 4 Pro itu harga di 3.999.000, lalu Galaxy Buds 4 itu harganya 2.999.000. Masa pre-ordernya sama dengan S26 Ultra dan tentunya kalau ikutan pre-order akan banyak juga ya offer-offer yang menarik ya. Oh ya, untuk online exclusive color Buds 4 Pro itu hadir dengan warna apricot. Nah, dan untuk yang pesan ini akan mendapatkan bonus langsung paket kolaborasi dengan bercorak. Oke, ya mungkin kalian pernah dengar atau baca bahwa ada aja yang bilang Samsung Galaxy S26 Ultra itu nggak bawa peningkatan yang signifikan. Rasanya itu kurang tepat ya, karena peningkatannya dilakukan di beragam aspek, ada banyak sana sini gitu ya. Kamera dipoles dari sisi hardware dan di-upgrade dari sisi pemrosesan ISP pakai AI. Lalu ditingkatkan software utama, bahkan software pendukungnya juga ditingkatkan. Layar jelas diganti, bahkan ditingkatkan fungsinya. Desain dipoles, body jadi lebih tipis, UI-nya jelas memperoleh peningkatan yang mahal karena pengembangan beragam fitur AI itu terutama yang bisa offline itu mahal. Ingat, ini offline ya. Sementara itu dari sisi baterai Samsung masih milih untuk pakai yang sudah teruji dan aman aja sembari seharusnya memperbaiki daya tahan baterainya. Tapi sejauh mana kemampuan kameranya meningkat dan daya tahan baterai membaik itu semua akan kami uji dalam review lengkapnya. Sabar ya, ini baru launching, kita belum pegang unit Indonesianya. Jujur, menurut gue sih peningkatan dari Samsung Galaxy S25 Ultra itu mungkin banyak orang bilang tidak berasa. Tapi entah kenapa, kalau dari yang udah kita coba-cobain, ini berasa banget bedanya. Ini sebenarnya berasa banget bedanya. Ya, nah kalau menurut kalian sendiri seperti apa? Perbedaan mana yang paling kalian suka? Peningkatan apa yang paling kalian suka? Coba tulis di kolom komentar ya.